Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil al ulama al ajilla nafa'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Jama'ana Allah wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya katakan bahwa Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqman Haq dari Pontianak akan datang. Ketua Yayasan Ustadz Al-Nob Dinar yang biasa mengatur semua acara kita. Beliau mengirimkan, membalas WA saya. Kata beliau, insya Allah akan kita bawa ke Batu Tilam. Jadi saya ingin mencuci tangan atas semua permasalahan ini. Yang pertama yang ingin saya begitu dapat WA itu dalam hati saya, mudah-mudahan Atos tidak bersedia. Atos adalah komunitas apa namanya Ustaz? Agung Toyota Off-Road Santuy. Karena tidak ada orang yang mau meminjamkan mobilnya kemari, tidak akan ada mau yang merentalkan mobil kemari. Karena setiap kemari pasti ada mobil yang tinggal, ada yang patah, ada yang rusak. Jadi ini hari kerja, ini bukan hari libur. Ini bukan pula weekend tempat mereka jalan-jalan. Ini hari mereka orang yang kerja, punya kantor, punya rumah, punya anak, punya istri. Saya berharap tidak ada satupun mereka yang mau. Dan beberapa hari dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, mereka mau, kata Ustaz Al-Nob. Wah, saya berpikir, afala taqilun. Kemana akal mereka? Mobil-mobil mereka yang patah asnya, bensinnya, apalagi sekarang mahal sekali Dexlite ini. Sementara surga itu kan belum jelas. Kok mau-maunya mereka ini? Jadi memang mereka ini makhluk-makhluk unik yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Berlumpur-lumpur, apa yang mereka cari ini? Lalu kemudian kita pun berangkat dan saya beserta Ustadz Henry duluan, karena memang kami selalu ingin yang terdepan. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam lumpur dan tidak bergerak selama 1 jam. Sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan betapa reputasi kami sebagai off-road KW itu terlihat jelas. Dan memang KW sekali. Iya. Meluluh lantakkan citra kami. Dan padahal selama beberapa kali keberangkatan ini kami sudah jaga ini Habib. Kami biasanya paling dulu sampai. Itulah rupanya Allah SWT menyingkapkan segala hakikat yang sesungguhnya. Ada rencana Allah SWT yang sebelum-sebelumnya kita buat, kita share di Instagram. Terbuka, silakan daftar dari seluruh Indonesia. Dari Brunei Darussalam datang, dari Palembang datang, dari Jakarta. Untuk ini tertutup. Saya pun tak tahu siapa aja yang datang. Tiba-tiba saya lihat ada orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang zonanya sangat nyaman. 1000 ustadz-ustadz di Pekanbaru itu, dia yang menyusun jadwalnya. Kerja di kantor Kementerian Agama. Kos-kosannya banyak sekali. Kita tak boleh sebut nama di sini, jaga kode etik. Dia kalau update status itu berani. Saya tanya, ini bahaya, ini PNS. Kata kawannya, dia nggak peduli. Karena untuk keluar dari pensiun dia sudah sangat siap, uangnya banyak sekali. Saya lihat wajahnya kemarin pas sedang makan, ada dia
Ngapain dia ikut, saya pikir. Lalu kemudian ada orang yang dulu kalau perusahaan buka perusahaan itu mesti nyetor ke dia karena dia bos premannya. Orang takut sama dia. Tapi kemudian setelah satu hari dia mendengar kajian kita, Allah lembutkan hatinya. Dan cita-citanya yang tertinggi adalah ingin berdua-duaan dengan ustadz di tengah malam yang gelap. Dan itu tercapai tadi malam. Bisa berjalan bersama berdua, hanya kami dan mungkin ada beberapa mata harimau yang mengawati. Karena biar Habib tahu, ini adalah tempat harimau Sumatera. Saya ngasih tahu ini karena udah siang. Saya tahunya itu dari sepupu saya yang tugas sebagai tentara di Payakumbuh. Kau di mana? Kata dia. Kok nggak bisa kuhubungi beberapa hari ini? Aku di Batu Tilam. Itu memang nggak ada signal. Aku lama tugas, sejak itu aku nggak mau lagi masuk ke dalam. Disitulah banyak harimau, kata dia. Iya. Tapi insya Allah kita tidak sampai malam lagi. Ada orang yang sangat ingin saya masuk TV. Ketika dia menonton channel saya di YouTube. Saya ingin orang ini masuk TV. Dan dia berhasil memasukkan saya ke TV. Hari ini bertemu. Ini pengaturan Allah SWT. Bertemu. Lalu kemudian betapa banyak masjid-masjid hebat, masjid plat merah, kantor gubernur punya dengan APBD-nya, tapi tak bisa mendatangkan orang-orang hebat ini. Tapi masjid ini dibangun, tidak ada Pemda, tidak ada pemerintah, tidak ada konglomerat. Masjid ini dibangun receh-receh yang dikirim ke rekening. Masjid ini masjid yang betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak pernah bawa proposal seperak pun. Kita hanya modal jamaah dimanapun berada. Apa yang kau makan akan busuk. Apa yang kau pakai akan lapu. Apa yang kau wakafkan itulah yang akan kekal abadi. Ternyata itu keikhlasan itulah yang mendatangkan Habib Muhammad bin Anis. Habib Ja'far. Datang mereka kemari untuk survei pertama kali dan nanti untuk resmian berikutnya. Kabarnya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha saya belum. Nanti Ustaz Anam akan mengatur itu semua. Serahkan semua. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini semua adalah pengaturan Allah SWT. Jadi kalau mau disalahkan, salahkanlah Allah. Allah yang mengatur semua. Yang di bawah lebih ngeri. Gak jadi bikin perhitungan. Yang kedua, setelah hujan, lalu terpuruk, lalu saya bilang, ini mobil saya ini memang nggak cukup syarat. Pertama, bannya tidak ban cangkol. Kemudian tidak ada tarik, itu apa namanya? Tidak ada winch. Ini memang tidak bawa skop, tidak bawa cangkol. Jadi kita tinggalkan aja mobil ini. Saya jalan, karena takut nanti kalau ditumpangkan ke mobil Habib Anis, saya nggak sanggup menghadapi dia. Jadi biarlah saya jalan kaki di sana. Untuk datang ke mobil mereka, untuk ngetuk maaf ya Habib, saya lebih baik nggak usah, biarlah saya jalan aja. Jadi setelah itu ada rasa menyesal. Di lubuk hati yang paling dalam itu adalah rasa menyesal dan rasa bersalah. Ternyata baru saya memahami, kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati kita. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lembut. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru taubat, hijrah, itu mudah sekali menangis. Kenapa? Hatinya mudah tersentuh. Dan saya merasakan itu hari ini. Makanya ketika Habib Anis tadi baca ayat, Tabbat yada Abi Lahab, jangan aku yang Abu Lahab itu. Tarmihim bihijaratim min sijil, mereka dilempari batu-batu dari api neraka. Jangan aku yang dimaksud. Halus sekali. Merasakan psikologis orang bersalah. Ketika Ustaz Luqman mengatakan,
Apa gunanya punya jam kalau kita nggak punya waktu? Apa gunanya punya sepatu kalau nggak bisa dipakai? Apa gunanya punya jaket kalau nggak bisa menutupi diri kita? Ketiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Jam tinggal, sendal tinggal, jaket. Dalam hati, kok mengenaskan? Psikologis itu. Apalagi Ustadz Salim berulang kali mengatakan, afala taqilun, afala taqilun. Walaupun saya menghadap ke sana, seolah-olah ke telinga saya kata-katanya. Seakan-akan dia mengatakan, apa kamu gak punya otak ngajak kami kemari? Kemana akal kamu? Jogja halus, Ustaz. Halus. Halus sekali. Apalagi Habib Ja'far mengatakan, seorang perempuan yang hamil 8 bulan. Jadi artinya kami ini kan orang yang lemah, seperti perempuan yang hamil 8 bulan. Kami ini orang kota loh, Soman. Bukan seperti kamu, Ustadz Utan. Makanya kamu nggak diterima Singapura. Kami ini perjalanan kami ini ke Amsterdam. Apa kamu nggak tahu kami ini Ustadz internasional? Jadi rupanya kalau kita merasa bersalah itu, hati kita tuh jadi halus, lembut, dan pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Overthinking jadinya. Oh, begitu ternyata rasanya orang-orang yang bersalah itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu mikirkan gimana kita pulang nanti. Tapi makin tegang, Ustaz. Makin tegang. Ya jangan tanya saya. 2023 mau ngapain, jangan tanya saya. Tujuan belum sampai, batu tilam belum dilihat ini. Dan ternyata ketika gelap kita takut, ternyata ketika terang lebih menakutkan. Soalnya lumpur itu nanti kelihatan, jurang itu kelihatan. Dan setelah sampai pulang nanti malam kita lagi datang lagi pertanyaan, 2023 mau ngapain? Itu pun judulnya dari Ustadz Alnop juga. Ustadz Alnop ini semua. Kita bikin perhitungan. Hampir sudah jawab, Ustaz, dulu. Di Instagram beliau. Kok nanya saya? Iya, lah jangan tanya saya. Atau nanti kita kasih waktu sama Alna berdua Ini, gitu. ini tema kajian paling aneh sepanjang karir saya. Nggak pernah bikin judul kayak gitu. Jadi pernah juga Anda baca posting di Instagram, orang yang terlalu kuat tawanya itu terlalu dalam kesedihannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah SWT. Kita tidak pernah merencanakan, kita tidak pernah, tapi begitulah rupanya. Bersama kita di sini, bersama pula hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah memudahkannya ke jalan ke surga tidak sesulit ini, kata Habib Anis. Kalau sampai dia mengadu kepada Rasulullah, Abdul Somad yang selama ini ceramah, pencinta ahli bait, pencinta zuriat Rasulullah, ternyata semuanya dusta. Menyengsarakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah kita. Hi guys official.